Hai guys, selamat datang di podcast kami. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu analisis kebijakan dan alur pembuatan kebijakan. Sebelum melangkah lebih jauh nih, kita pahami dulu kebijakan itu apa sih? Kebijakan bukanlah sekadar aturan yang dibuat oleh pemerintah atau institusi, tetapi merupakan fondasi yang menentukan arah perkembangan suatu masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, maupun aspek kehidupan lainnya. Oke, kita akan menjelajahi mengapa analisis kebijakan sangat penting, bagaimana proses pembuatannya, dan dampak yang dapat dihasilkan dari keputusan-keputusan kebijakan ini. Oke, pertama-tama sebelum melangkah lebih jauh, kita mengenal dulu tentang analisis sebuah kebijakan. Oke Bu Mai, coba mohon dijelaskan terlebih dahulu terkait apa sih analisis kebijakan itu? Oke, benar, kita sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan terkait dengan alurnya, tentunya kita pasti akan memulai dari memahami dulu apa sih analisis kebijakan itu. Nah, yang pertama-tama saya mau membahas dulu secara umum terkait dengan kebijakan. Nah, kebijakan itu adalah suatu aturan yang tertulis yang dia itu merupakan keputusan yang formal dari pemerintah maupun suatu organisasi begitu. Dia sifatnya mengikat dan yang akan mengatur perilaku-perilaku atau norma-norma untuk menciptakan tata nilai atau kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat begitu. Nah, kebijakan ini rujukan utamanya para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Nah, kebijakan pada umumnya bersifat problem solving karena memang dia itu akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ada di lingkungannya maupun di kehidupan di sekitarnya, sehingga memang dia bersifat itu tadi problem solving dan proaktif, mungkin begitu. Nah, kita lanjut ke berikutnya, yaitu terkait dengan analisis kebijakannya nih Mbak. Kita masuk ke terkait analisis kebijakannya. Nah, berbicara terkait analisis, tentunya pasti dia merupakan suatu metode begitu, metode menyelidiki apa sih? Menyelidiki sebuah proses yang kita gunakan untuk mencoba menjadikan dunia itu tempat yang lebih baik. Ya tadi, dengan adanya masalah-masalah tersebut kita menyelidikinya dan memberikan solusi dari masalah tersebut dengan melakukan analisis kebijakan. Nanti juga akan lebih dalam lagi kita jelaskan terkait alurnya kan. Nah, perjalanan analisis kebijakan ini akan dimulai dari mengidentifikasi suatu masalah dalam lingkungan kita. Nah, kemudian diakhiri dengan penyelesaian masalah atau pengurangan kondisi yang bermasalah tersebut. Jadi memang dari masalah tersebut nggak langsung kita bisa langsung menghapus masalah tersebut. Pasti kita akan secara perlahan gitu untuk mengurangi masalah tersebut. Dan tentunya ketika kita membuat suatu kebijakan atau untuk menyelesaikan masalah tersebut, tentunya pasti akan ada hambatan-hambatan maupun kendala-kendala begitu di lapangan. Seperti contohnya terkait dengan sistem zonasi ya, yang saat ini sedang gencar-gencar kita bicarakan begitu. Nah, sistem zonasi ini kan bertujuan untuk memeratakan dan memeratakan akses dan kualitas pendidikan begitu. Jadi tidak ada nih statement terkait dengan sekolah favorit dan non favorit begitu. Nah, tetapi kebijakan itu diberikan tentunya memiliki hambatan maupun tantangan di lapangannya begitu. Seperti tantangannya itu saya pindahin dulu. Nanti setelah slide ini kita cut. Nanti lanjut. Nah, tentunya di lapangan itu pastinya ada kendala maupun hambatannya, seperti misalnya statement orang tua yang mengatakan bahwa loh, kok anak saya dibatasi nih untuk memilih sekolah begitu kan. Nah, itu semua memang ada tantangan maupun hambatannya ketika suatu kebijakan itu diterapkan begitu Mbak. Oke, setelah kita
mendengar penjelasan dari analisis kebijakan, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tujuan dari analisis kebijakan. Coba Bu Mai dijelaskan lebih lanjut terkait tujuan dari analisis kebijakan itu apa sih? Oke. Nah, tujuan dari analisis kebijakan itu tadi tentunya bisa kita pahami dulu dari pengertian tadi, bahwa analisis kebijakan itu merupakan metode untuk menyelidiki permasalahan-permasalahan yang ada, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada begitu. Nah, ya, tujuan analisis kebijakan itu untuk membekali para pemimpin dan pembuat kebijakan lainnya, yaitu di pemerintahan gitu. Nah, dengan fakta-fakta untuk membuat keputusan yang rasional tentunya tentang cara yang terbaik untuk mengatasi masalah dari kebijakan-kebijakan yang ada tersebut. Nah, begitu untuk tujuannya, dia lebih memberikan bekal kepada para pemimpin itu, yang tentunya nanti memang para pemimpin ini perlu untuk memahami, untuk mempelajari. Penting untuk seorang pemimpin itu mempelajari analisis kebijakan ini seperti apa gitu. Jadi benar-benar pemimpin sebelum turun ke lapangan, sebelum membuat kebijakan itu perlu untuk memahami lebih dalam, perlu untuk membekali dirinya itu dengan analisis kebijakan. Begitu Bu Nisa. Oke, setelah kita memahami tentang tujuan dari analisis kebijakan itu sendiri, nah sekarang kita beralih ke mengapa seorang pemimpin itu harus mempelajari analisis kebijakan. Coba Mbak Mai dijelaskan kembali kenapa seorang pemimpin itu harus mempelajari sebuah analisis kebijakan. Oke, tadi saya sempat menyinggung ya bahwa seorang pemimpin itu perlu dibekali terkait dengan analisis kebijakan tersebut. Nah, kenapa penting seorang pemimpin itu untuk memahami atau membekali dirinya dengan analisis kebijakan? Di sini saya akan memaparkannya dari 3 poin begitu nanti. Yang pertama itu karena pemimpin itu yang merupakan yang di lapangan begitu, pihak yang terkait dalam pembuatan kebijakan. Jadi tugas seorang pemimpin itu sangat kompleks begitu. Dari pemimpin itu harus menyuarakan idenya, kemudian menyampaikan tujuan, menciptakan gagasan yang telah diterapkannya tadi, kemudian menetapkan tujuan, memecahkan masalah. Masih banyak nih. Kemudian menawarkan alternatif dan mendapatkan yang paling penting itu mendapatkan persetujuan dari orang-orang yang akan menerima kebijakan yang telah dibuat tersebut. Nah, karena tugas tersebut sangat kompleks, jadi pemimpin perlu untuk membekali atau memahami dirinya itu bagaimana menganalisis sebuah kebijakan itu sehingga kebijakan yang telah dibuat tersebut bisa diterima dengan baik di masyarakat. Nah, seperti halnya kepemimpinan di sekolah begitu, di pendidikan. Nah, itu sangat jelas terlihat kebijakannya itu dari guru kelas, kemudian kepala sekolah, administrator, kemudian pihak-pihak yang terkait dengan sekolah tersebut. Mereka memiliki tugas-tugas yang kompleks. Mereka dari guru kelas sendiri, mereka ada tugasnya sendiri gitu. Nah, jadi memang penting, sangat penting seorang pemimpin itu untuk membekali dirinya itu tadi, karena dia orang yang terkait langsung untuk membuat kebijakan tersebut. Nah, yang kedua yaitu alasannya kenapa pemimpin harus memahami terkait dengan analisis kebijakan, karena analisis kebijakan ini memberikan banyak manfaat untuk seorang pemimpin. Nah, kita ketahui bahwa seringkali kebijakan yang dibuat itu seringkali diuji coba ulang karena popularitas, bukan efektivitasnya begitu. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus merevisi ulang lagi kebijakan yang telah dibuat, kemudian mendapat penolakan juga dari kebijakan tersebut, dan tentunya ada sinisme dari masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Nah, dengan adanya analisis kebijakan ini memberikan manfaat untuk pemimpin tersebut dapat
mengimplementasikan kebijakan yang dibuat tersebut dengan baik, karena dari analisis kebijakan nanti ada alur-alur yang akan diikuti oleh seorang pemimpin dalam membuat kebijakan begitu. Oke, yang ketiga nih. Nah, pemimpin itu kan dia memiliki peran persuasi, yaitu dia memiliki peran untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang telah mereka melakukan atau menerapkan apa yang telah mereka buat tadi, apa kebijakan yang telah mereka buat tadi. Tapi sebenarnya beberapa orang itu berpendapat, ini pendapatnya beberapa orang, bahwa peran persuasi tadi tidak begitu diperlukan dalam lingkungan pendidikan begitu. Nah, mereka berpikir bahwa pemimpin dalam institusi itu dapat mengandalkan otoritas posisi mereka, jabatan mereka begitu untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi biasanya itu ya sudah, kepala sekolahnya bilang apa gitu, ya sudah guru maupun siswanya itu ikut andil dalam itu gitu. Tapi sebenarnya peran persuasi ini harus ada dalam seorang pemimpin kan, karena mau gimana pun pemimpin itu perlu meyakinkan atau mempengaruhi orang-orang yang mengikuti kebijakan tadi untuk melakukan atau mengimplementasikan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan begitu. Oke Mbak Mai, jadi kalau untuk alur analisis kebijakan ini saya ada teori yang menarik dan relevan bagi para pemangku kebijakan atau pembuat kebijakan di luar sana. Ini ada teorinya Bardak. Nah, Bardak ini merupakan seorang ahli kebijakan publik yang mana beliau itu memiliki buku yang berjudul A Practical Guide for Policy Analysis, di mana di sana itu dijelaskan ada 8 alur kebijakan. Nah, untuk alur yang pertama itu adalah mendefinisikan masalah. Jadi pertama-tama definisikan dulu nih masalahnya dengan jelas dan spesifik agar dalam membuat kebijakan itu dapat lebih terperinci dan juga jelas urgensinya apa, pentingnya apa sebuah masalah ini harus apakah memang benar-benar harus segera diselesaikan begitu. Nah, contohnya misalnya dalam sekolah dasar ini, di sekolah dasar di daerah X misalnya, itu terdapat sebuah problematika atau sebuah masalah yang ingin diselesaikan. Misalnya partisipasi orang tua yang sangat rendah di sana. Nah, itu dideskripsikan bahwa partisipasi orang tua di sana itu cenderung rendah. Mereka para orang tua itu cenderung ke sekolahnya saja untuk mendidik anak-anaknya. Orang tua itu cenderung menitipkan anaknya untuk mengajarkan anak-anaknya itu hanya di sekolah. Ya, tapi ketika di rumah orang tua itu mayoritas suka tidak bisa mengajarkan anaknya gitu karena kesibukan dan lain-lain. Jadi anak itu belajar hanya di sekolah begitu ya. Nah, disitulah di analisis bahwa ketika peran serta orang tua ini minim, maka berimbas pada prestasi belajar peserta didik yang rendah. Kemudian juga motivasinya juga rendah, kemudian disiplinnya juga anak itu semakin berkurang gitu. Sehingga ini masalah ini urgent, segera harus diselesaikan. Nah, itu adalah langkah yang pertama, yaitu mendefinisikan bahwa ini memang benar-benar urgent atau harus segera diselesaikan permasalahannya. Tahap yang kelima sekarang itu memproyeksikan hasil. Jadi gambarkan hasil, misalnya kebijakan itu diimplementasikan nanti bagaimana gambarannya begitu. Nah, itu contoh tadi dari beberapa kegiatan itu diterapkan solusi atau dampaknya dari kegiatan itu apa gitu. Kemudian yang keenam itu menghadapi trade off. Nah, trade off ini adalah melihat kelebihan dan kekurangan dari kebijakan-kebijakan yang telah digambarkan itu tadi. Nah, setelah kelebihan dan kekurangan itu dilihat atau bisa diamati, pemimpin nanti memilih mana kebijakan yang paling kelebihannya lebih banyak atau yang bisa diimplementasikan dan minim kekurangan gitu. Nah, contohnya misalnya ya dari keempat kebijakan itu tadi, ternyata kok yang parenting class nanti hanya beberapa orang tua saja yang datang ke sekolah, tidak bisa semuanya. Oh, ternyata orang tua ini tidak bisa aktif.
Nah, kekurangannya kan itu. Kemudian kebijakan yang kedua misalnya insentif. Insentif memberikan insentif kepada seluruh orang tua yang mau mengajarkan anaknya ke sekolah. Apakah cukup dana dari pemerintah, kan juga harus melihat itu. Nah, minusnya di situ. Kemudian untuk kebijakan yang ketiga misalnya itu mengadakan asosiasi itu tadi atau forum antara guru dan orang tua itu tadi, itu bisa dilaksanakan jika memang ada komitmen dari keduanya gitu. Terus kemudian yang ketiga itu peraturan daerah mewajibkan orang tua harus mengajarkan mengajarkan anak di rumah itu. Nanti bagaimana cara menganalisanya gitu kan susah. Keterlaksanaannya juga susah, jadi lama. Juga ketika diwajibkan itu pasti orang tua mau nggak, pasti kan banyak yang keberatan gitu. Nah, itu adalah trade off itu tadi. Kemudian di tahap ketujuh, ini tahap akhir, yaitu memutuskan. Jadi dari serangkaian kegiatan itu tadi sudah diketahui kelebihan dan kekurangan dari kebijakan itu, diputuskanlah yang kebijakan yang paling baik yang sekiranya bisa terimplementasikan. Nah, misal dari keempat kebijakan yang dipilih itu tadi, kemudian dilihat ternyata ini sekiranya kayaknya yang paling baik adalah yang membuat forum komunikasi antara guru dan orang tua dulu, karena ini baru kebijakan awal. Jadi untuk mendekatkan antara sekolah, kemudian guru, orang tua itu bisa 1 bulan sekali dikumpulkan dalam forum resmi gitu. Nah, diputuskanlah demikian di tahap akhir, yaitu mengumpulkan hasil atau menyampaikan hasil. Nah, menyampaikan hasil di sini itu diimplementasikan dulu selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu dilihat, diamati, kemudian kayak trial dan error gitu, apakah ada kendala-kendalanya, kemudian apakah kebijakan ini terimplementasi dengan baik atau malah gagal kayak gitu. Nah, itu kemudian dievaluasi, dianalisis dan disampaikan hasilnya. Kalau misalnya kok ternyata gagal, berarti harus ada evaluasi dan analisis di tahap satu lagi, kembali ke tahap satu lagi. Nah, itu sih 8 tahap menurut teorinya Bardat, menurut saya, Mbak. Oke, dari teori alur dari teori Bardat tadi cukup kompleks sekali ya. Jadi seorang pemimpin itu jika menerapkan itu menurut saya sangat baik gitu. Kebijakan yang dibuat itu jika mengikuti tahap-tahap yang alur-alur yang telah di teori dari Bardat tadi, mungkin nanti kebijakan yang ditetapkan itu akan berjalan lebih baik begitu karena mengikuti alur-alur tadi. Setelah mendefinisikan masalah, tahapan yang kedua yaitu mengumpulkan bukti. Jadi kita kumpulkan dulu bukti-bukti agar tidak hanya sebuah asumsi saja, tapi memang benar-benar ada data yang valid bahwa ada masalah itu. Contoh misalnya ada sebuah masalah tadi, itu bisa kita mengambil beberapa bukti dari observasi, dari wawancara, dari survei, atau bahkan studi literatur untuk mendukung teori bahwa memang masalah ini bisa diselesaikan gitu. Nah, contohnya seperti tadi permasalahan tentang partisipasi orang tua yang rendah. Nah, itu digali informasi atau berdasarkan hasil survei, ternyata orang tua ini 30% yang bisa atau yang mau mengajarkan anaknya di rumah, selebihnya mereka hanya pasrah ke orang tua. Kemudian dari hasil wawancara juga, itu ternyata dari hasil wawancara dari guru-guru itu mengatakan bahwa peserta didiknya, orang tuanya itu kurang atau pasif dalam menerima segala informasi dari guru gitu. Jadi ternyata ini memang benar-benar valid, ada masalah, jadi harus segera diselesaikan. Nah, kemudian untuk tahapan yang ketiga yaitu menyusun alternatif. Jadi setelah mengumpulkan beberapa bukti, kita susun alternatif kebijakannya apa saja. Nah, misal seperti tadi ya, itu ada masalah tentang partisipasi orang tua, sehingga kita susunlah beberapa alternatif sebuah kebijakan. Pertama misalnya itu mengadakan parenting class, yang mana orang tua nanti itu akan datang ke kelasnya anaknya masing-masing untuk mengajarkan anaknya beserta teman-temannya gitu. Jadi orang tuanya jadi guru saat itu. Kemudian untuk yang kedua, alternatif yang kedua memberikan insentif. Nah, insentif diberikan kepada orang tua yang mau mengajarkan anaknya. Nah, itu kan nanti bisa memberikan semangat ya kepada orang tua
yang mau Iya, mengajarkan menginspirasi anaknya. juga kan Nah, orang tua. Terus kemudian selanjutnya untuk alternatif yang ketiga misalnya itu ada forum kolaborasi antara orang tua dan sekolah. Jadi ada forum resmi gitu misalnya di 1 bulan sekali diadakan di sekolah untuk menjalin kedekatan antara guru dan juga orang tua dan juga sekolah gitu. Kemudian alternatif selanjutnya misalnya itu diputuskan sebuah peraturan daerah tentang kewajiban orang tua dalam mendidik anaknya di rumah di luar jam sekolah. Nah, itu kebijakannya lebih besar lagi ya. Ya, itu beberapa alternatif solusi yang diberikan oleh pemerintah misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah tahapan ke menyusun alternatif itu kita bisa memilih sebuah kriteria penilaian dari beberapa alternatif kebijakan itu tadi. Nah, kriteria ini kita gunakan untuk memilih mana kebijakan yang dipilih dari beberapa alternatif itu. Misal nih ada beberapa kriteria dari program yang kita buat itu tadi, misalnya tentang efektivitas program itu apakah terlaksana apa tidak gitu. Terus juga yang kedua tentang dananya, apakah dana dari kegiatan itu kemudian juga dana yang dimiliki pemerintah itu cukup apa tidak. Nah, itu juga kan harus dilihat atau dinilai. Kemudian yang ketiga itu bisa kita melihat penerimaan orang tua. Orang tua ini apakah menerima atau tidak dari kebijakan yang telah ditentukan. Setuju atau iya. Nah, tahap yang kelima sekarang itu memproyeksikan hasil. Jadi gambarkan hasil, misalnya kebijakan itu diimplementasikan nanti bagaimana gambarannya begitu. Nah, itu contoh tadi dari beberapa kegiatan itu diterapkan solusi atau dampaknya dari kegiatan itu apa gitu. Kemudian yang keenam itu menghadapi trade off. Nah, trade off ini adalah melihat kelebihan dan kekurangan dari kebijakan-kebijakan yang telah digambarkan itu tadi. Nah, setelah kelebihan dan kekurangan itu dilihat atau bisa diamati, pemimpin nanti memilih mana kebijakan yang paling kelebihannya lebih banyak atau yang bisa diimplementasikan dan minim kekurangan gitu. Nah, contohnya misalnya ya dari keempat kebijakan itu tadi, ternyata kok yang parenting class nanti hanya beberapa orang tua saja yang datang ke sekolah, tidak bisa semuanya. Oh, ternyata orang tua ini tidak bisa aktif. Nah, kekurangannya kayak gitu. Kemudian kebijakan yang kedua misalnya insentif memberikan insentif kepada seluruh orang tua yang mau mengajarkan anaknya ke sekolah. Apakah cukup dana dari pemerintah, kan juga harus melihat itu. Nah, minusnya di situ. Kemudian untuk kebijakan yang ketiga misalnya itu mengadakan asosiasi itu tadi atau forum antara guru dan orang tua itu tadi, itu bisa dilaksanakan jika memang ada komitmen dari keduanya gitu. Terus kemudian yang ketiga itu peraturan daerah mewajibkan orang tua harus mengajarkan mengajarkan anak di rumah itu nanti bagaimana cara menganalisanya gitu kan susah. Keterlaksanaannya juga susah, jadi lama. Juga ketika diwajibkan itu pasti orang tua mau nggak, pasti kan banyak yang keberatan gitu. Nah, itu adalah trade off itu tadi. Kemudian di tahap ketujuh, ini tahap akhir, yaitu memutuskan. Jadi dari serangkaian kegiatan itu tadi sudah diketahui kelebihan dan kekurangan dari kebijakan itu, diputuskanlah yang kebijakan yang paling baik yang sekiranya bisa terimplementasikan. Nah, misal dari keempat kebijakan yang dipilih itu tadi, kemudian dilihat ternyata ini sekiranya kayaknya yang paling baik adalah yang membuat forum komunikasi antara guru dan orang tua dulu, karena ini baru kebijakan awal. Jadi untuk mendekatkan antara sekolah, kemudian guru, orang tua itu bisa 1 bulan sekali dikumpulkan dalam forum resmi gitu. Nah, diputuskanlah demikian di tahap akhir, yaitu mengumpulkan hasil atau menyampaikan hasil. Nah, menyampaikan hasil di sini itu diimplementasikan dulu selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu dilihat, diamati, kemudian kayak trial dan error gitu, apakah ada kendala-kendalanya, kemudian apakah kebijakan ini terimplementasi dengan baik atau malah gagal kayak gitu. Nah, itu kemudian dievaluasi, dianalisis dan disampaikan hasilnya. Kalau misalnya kok ternyata gagal, berarti harus ada
evaluasi dan analisis di tahap satu lagi, kembali ke tahap satu lagi. Nah, itu sih 8 tahap menurut teorinya Barda, menurut saya, Mbak. Oke, dari alur dari teori Barda tadi cukup ini ya, cukup kompleks sekali ya. Jadi seorang pemimpin itu jika menerapkan itu menurut saya sangat baik gitu. Kebijakan yang dibuat itu jika mengikuti tahap-tahap yang alur-alur yang telah di teori dari Barda tadi, mungkin nanti akan kebijakan yang ditetapkan itu akan berjalan lebih baik begitu karena mengikuti alur-alur tadi. Oke Mbak, kita tadi sudah berbincang-bincang panjang begitu ya, cukup panjang terkait, kita sudah membahas terkait dari pengertiannya, kemudian dari tujuan, terus bagaimana seorang pemimpin itu penting untuk memahami terkait dengan analisis kebijakan, serta tadi yang terakhir dijelaskan alur. Nah, mungkin cukup di sini dulu ya, nanti kita akan tampil lagi dengan materi-materi atau dengan tema yang berbeda lagi. Oke, kita akhiri dari cukup sampai di sini. Dari saya Mayati dan rekan saya Rofiatul Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.